Yo, what up guys, balik lagi di channel Isana guys, and welcome to Crypto Time yo. Dimana gue akan membahas tentang perkembangan cryptocurrency, crypto aset, prediksi, technical analysis, berbagai informasi yang baru-baru tentang crypto. Langsung aja ke pembahasan sekarang, gue akan jawabin pertanyaan atau komentar dari para viewers yang udah komen, yang minta gue analisis tentang koinnya. Dan langsung aja ke pembahasannya. You ready? Let's go. Gas bro. Ya, oke. Di sini gue udah punya 3 pertanyaan dari Uta, dari Indra, dan Maximilian. Dan pada video kali ini gue akan membahas lewat sisi technical analysis. Dan mari kita langsung ke yang pertama aja, ke Uta, bahas Choti bang. Oke, langsung kita masuk ke chartnya Choti ya. Oke, let's go. Alright, di sini gue udah punya chartnya Choti. Gue nggak akan bahas fundamentalnya atau info-infonya. Gue akan bahas simple mengenai Choti di sini. Oke, yang sedang kalian lihat di sini, ini chart yang udah gue gambar, udah gue tarik garis. Di sini gue udah menarik dua trend line, dan gue simpulkan di sini Choti sekarang sedang bentuk konsolidasi. Ini terjadi sejak Maret sampai sekarang April, hampir 1 bulan dia terjadi konsolidasi. Ini bisa juga disebut bullish pennant karena dia masih dalam konsolidasi kurang dari 1 bulan. Dan ya, di sini juga masih dalam chart yang menarik sebenarnya ya. Dia sekarang juga berada di support dari triangle ini. Dan sekarang kita tentukan support dan resistennya ya guys. Oke. Ini di sini dia udah membentuk beberapa kali. Ini low-nya. Di sini ada dia bentuk lagi higher low, higher low, higher low. Nah, ini yang menarik karena dia selalu membentuk higher low, dan di sini juga terdapat beberapa kali konsolidasi dan dia membentuk support beberapa kali. Jadi kita bisa tentukan di sini sebagai support. Is another support here. Ini support. Nah, dan ini di sini support terakhirnya. Alright. Sekarang kita tentukan kira-kira apabila kita beli di harga sekarang, kira-kira risk dan rewardnya bagaimana sih? Oke. Sekarang apabila kita lihat di sini sekarang si Choti ini ada di harga 0,41. Dan di sini kan ini adalah beberapa support yang perlu kita perhatikan kan. Dan juga ini adalah symmetrical. Karena apabila dia breakdown dari trendline ini, kemungkinan dia bakal turun dulu ke support. Dan apabila dia turun dari ini, dia juga bisa turun lagi ke support kedua. Tapi sekarang kita buat kira-kira berapa persen risk dan rewardnya ya apabila kita beli di harga sekarang. Kita tarik garis ini untuk ke the worst case ya, apabila dia turun dari trendline triangle-nya, kira-kira ya risknya seperti itu 23%. Dan apabila rewardnya, biasanya kan kenaikan dari si symmetrical tuh setinggi tiang atau fase pertama konsolidasinya. Sekarang kita buat range di sini kan, sorry, di sini sampai sini. Oke, kita copy. Ini gue pakai time frame 4 jam ya. Alright, kita proyeksikan dia breakout symmetrical di sini. Untuk targetnya dari triangle-nya kita di harga 0,8. Sekarang kita proyeksikan kira-kira risk dan rewardnya berapa persen. Tadi kan risknya 23% dan rewardnya kira-kira, tarik dari sini ke sini kan ya, sekitar 96% ya, hampir 1 kali lipat ya. Masih menarik guys. Jadi gua wanti-wanti di sini, kalian harus disiplin terhadap stop loss. Jadi apabila kalian punya di harga di sini, kalian berani nih ambil sekarang, kalian siap-siap aja pasang stop loss di harga 0,36. Oke?
Tapi apabila nggak kesentuh, kalian juga tinggal ikutin aja perjalanannya seperti apa. Karena dia juga bisa terjadi konsolidasi di sini beberapa kali retest, atau mungkin juga dia masih bakal kenceng malah. Ya segitu mungkin untuk si Choti untuk risk dan rewardnya. Jadi risk dan reward masih lebih banyak rewardnya. Jadi ya masih boleh dipertimbangkan, masih bagus sih. Tapi ya, kalian harus tetap disiplin dengan stop loss, oke? Karena ya sebagai trader atau yang ngerti teknikal, kita harus disiplin terhadap stop loss. Karena kita tahu kan, karena tujuan technical analysis di sini kan kita harus memanage namanya resiko. Jadi kita harus tahu dulu resikonya seberapa. Masalah keuntungan ya kita ikutin aja. Kenaikannya seberapa ya kita ikutin. Tapi kalau masalah kerugian kita jangan mau rugi banyak. Tapi kalau masalah keuntungan kita ikutin aja. Seberapa besar dia naiknya kita ikutin. Oke? Meskipun dia naik sampai sini dan dia malah bisa naik lagi, ya kita ikutin aja. Kita diemin aja. Gitu guys. Tapi kalau turun malah kita harus hati-hati. Makanya kita sebelum kita menganalisa itu kita harus tentuin dulu di mana stop loss-nya. Oke? Sehingga kita tidak rugi banyak. Rugi-rugi dikit lah nggak apa-apa. Tapi kan kalau ditukar dengan yang keuntungannya lebih banyak, kita lebih untung. Oke? Itu dari gua. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kita masuk ke bahas CHR, CHZ. Ini dia minta 2 ya. Oke lah, nggak apa-apa bro. Indra Sucipta ya. Oke bro. Kita cek langsung ke technical analysis saja ya. Gua nggak akan bahas fundamental di sini. Biar cepet juga. Pertama kita buka CHR. Oke, here's di sini CHR. Oke. Di sini dengan time frame 1 hari, gua udah tarik Fibonacci dari swing low ke swing high-nya. Di sini terdapat dia sempat mantul di sini. Malah dia sempat breakdown dulu dari golden ratio dari Fibonacci dan dia sempat naik lagi. Tapi sebenarnya secara bentuk chart ini tuh kita belum bisa tentukan dia akan menjadi apa ke depannya. Bisa juga sebenarnya dia membuat sebuah descending triangle ya. Jadi apabila kita prediksi, taruhlah dia membentuk descending triangle, dan apabila kita tarik garis dari atas dari sini, kurang ideal sih ya, tinggi supportnya di sini ya, kemungkinannya dia bisa begini ya kira-kira dia bisa membentuk seperti ini guys. Jadi ini masih ada kemungkinan si CHR tuh untuk melakukan konsolidasi lagi. Ini masih ada kemungkinan dia untuk turun juga. Di sini juga apabila kita lihat ke time frame yang lebih kecil, ke 4 jam, di sini masih belum ada volume pembalikan arah. Nah di sini bisa dibilang dia membentuk sebuah double top. Apabila kita lihat di sini, tak ya. Jadi dia masih ada kemungkinan dia turun dulu ke support ke harga 0,28. Dan ya kalian mungkin bisa nunggu di harga di golden ratio-nya aja buat si CHR ya, di harga 0,618 apabila kalian minat buat membeli ini. Apabila dan juga kalian sudah mempertimbangkan lewat fundamentalnya ya. Apabila kalian udah melihat fundamentalnya ini bagus seperti apa, proyek-proyek kedepannya dan lain-lain. Nah, dan sekalian kalian memutuskan untuk pengen masuk di mana, menurut gua setidaknya dia kalian bisa mempertimbangkan masuk di area ini, golden ratio 0,618 Fibonacci, yaitu di harga 0,3185. Karena di sini biasanya terjadi titik pantulnya ya. Jadi sekarang jangan dulu masuk kok buat gua ya, untuk si CHR ya. Belum ideal buat masuk kalau sekarang. Oke. Mungkin simpel aja dulu buat si CHR ya, segitu dulu. Langsung kita ke si CHZ ya. Tadi dia minta CHR dan CHZ. Oke. Nah, ini untuk si CHZ sebenarnya ini kan pakai time frame 4 jam nih. Dia naik udah lumayan besar ya. Bisa dibilang juga kelihatan kayak parabolik nih. Kenceng banget naiknya. Tapi sekarang dia membentuk konsolidasi juga yang lumayan cakep dan lumayan ideal ya. Karena lihat di saat dia konsolidasi nih, dari sini sampai sini, dia tidak diikuti dengan volume distribusi yang besar. Lihat ini volumenya. Ini tidak diikuti dengan distribusi volume yang besar. Jadi dia ada kemungkinan untuk naik lagi. Lihat, berbeda dengan volume pembeliannya, hijau-hijaunya sangat tebal nih.
Tapi pas distribusi, pas dia penjualan, dia tidak diikuti dengan volume yang besar juga. Jadi ini bisa gua kategorikan sebagai descending triangle. Jadi menurut gua dibandingkan si CHR tadi masih ideal buat kita membeli CHZ sekarang. Nah, dan juga apabila kita lihat risk dan rewardnya juga, ini di sini gua udah tentukan ada 2 support. Ini gua ganti ke warna biru. Nah, ini support terakhir yang perlu kita perhatikan. Dan ini support pertama, kita ganti ke warna pink. Oke. Nah, ini dia masih ada kemungkinan dia kita mantul ke support pink. Yang ini nih, yang pink ini yang pertama ya. Nah, apabila dia turun terus dia ke support yang biru ini, dia masih bisa kita tolerir atau kita hold. Tapi apabila dia turun dari support yang biru ini dan diikuti volume distribusi yang besar, kita wajib cut loss atau kita wajib stop loss jual ya. Tapi apabila kita lihat dari rewardnya, ini rewardnya sangat tinggi loh guys. Kalau kita ambil sekarang nih, kemungkinan profitnya sangat besar. Kita lihat kemungkinan rasionalnya seperti biasa untuk si triangle, dan ini descending triangle, proyeksi kenaikannya ya setinggi konsolidasi fase pertamanya. Jadi ini dia targetnya. Jadi ini kemungkinan dia akan menuju lagi ke si all time high-nya. Jadi kira-kira target rasionalnya ya di harga 0,8. Dan kita lihat risk dan rewardnya ya. Kita hitung, kita lihat secara persentasenya. Persentase range-nya, price dari sini ke stop loss terakhir sekitar 9%. Dan untuk rewardnya atau kira-kira proyeksi keuntungannya kira-kira ya kira-kira 67%, lumayan besar. Jadi seperti biasa gue ingetin kalian, apabila mengikuti pertimbangan analisis kalian harus disiplin stop loss. Jadi di sini apabila kalian punya barang di sini di harga sekarang di harga 0,49, perhatikan di harga 0,45. Apabila dia breakdown dari situ, kalian patut untuk stop loss, untuk cut loss dulu, karena ini ada kemungkinan turunnya dalam, bisa sampai support sebelumnya di area sini harga 0,2. Jadi jangan ambil resiko bila dia turun di harga 0,45, kalian cut loss dulu, nanti kalian ambil lagi aja di sini. Oke. Tapi apabila dia masih bertahan di area-area sini, kita tunggu aja, kita hold aja dulu. Kalau dia masih di atas harga 0,45. Oke. Mungkin segitu dulu dari si Chills. Mungkin kalian mengerti, ada yang nggak ngerti tolong di komen di bawah. Kalau ada penjelasan gua yang kurang kalian mengerti. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya, bahas ke Cardano bang. Oke, again and again Cardano. Oke, gue udah sering bahas Cardano dan oke lah, langsung kita lihat ke technical dari si Cardano ini seperti apa sekarang update-nya. Ini maksudnya ke update kali ya, karena udah sering sebenarnya gue bahas Cardano. Malah video pembahasan gue tentang crypto time ini diawali dengan pembahasan Cardano ya. Oke, di sini Cardano masih di dalam chart pattern sesuai prediksi gue, masih di dalam planning gue ya. Ini gue sudah memplanning kalau dia akan membentuk sebuah ascending triangle ya, triangle yang mengerucut naik. Oke. Kita lihat ke time frame 1 hari ya supaya lebih rigid. Sorry ya gambarnya acak-acakan karena ini ya udah beberapa kali kita menggambar analisa tentang si Cardano. Oke, Cardano itu sebuah koin yang komunitasnya sangat besar, dan ya kita punya satu lagi berita yang mengejutkan atau historical ya buat si Cardano ini. Karena pada tanggal 31 Maret kemarin kan si Cardano ini sudah 100% decentralized ya. Si Cardano ini 100% decentralized pada 31 Maret kemarin. Nah, jadi full operation sekarang ya, jadi di tangan komunitas Cardano sendiri. Ya, kita lihat langsung aja deh ke teknikalnya seperti apa si Cardano ini ya, menurut update dari teknikal sekarang. Nih, ini time frame 1 hari kan. Dia sekarang masih dalam konsolidasi ascending triangle-nya. Gua masih
optimis dan bullish terhadap si Cardano sih, karena gue ini masih di dalam skema atau planning gue sih kalau si Cardano ya. Jadi masih oke-oke aja ya. Kalau kalian juga mau mengambil di harga sekarang, gue masih bilang oke-oke aja. Dan stop loss gue sih untuk si Cardano di harga 1,006 dolar ya. Jadi apabila dia turun ke sini, tembus breakdown di harga 1,004596 ini yang putih, baru gua waspada, baru gua takut. Tapi kalau harga sekarang dia malah masih di atas uptrend line-nya ini, dan ya membentuk ascending triangle. Jadi gua masih suka untuk update sekarang, gua masih suka, masih ada, dan gua juga masih hold. Jadi ya kita wait aja sampai dia bisa ngikutin, apakah dia benar-benar bisa ngikutin planning gua, dia bisa membentuk ascending, dan juga ini gua sebut dulu sebagai double bottom. Dan if break, target gua masih di sini. Setidaknya target rasional gua di harga 1,9, harga 2 dolar ya. Oke. Mungkin segitu dulu video dari gua. Apabila ada yang kurang-kurang mengenai video gua, tolong komen di bawah, kasih masukan. Tolong juga komen tentang insight mengenai koin-koin ini. Kalau kalian punya banyak insight, tolong komen di bawah. Kalau kalian juga punya pertanyaan-pertanyaan, analisa teknikal koin yang pengen kalian tanyakan, tolong komen juga. Jangan lupa di share juga video ini ke teman kalian yang membutuhkan, dan juga di share ke grup juga, mau di Facebook, mau di WA, di Telegram, dan lain-lain, di Twitter juga boleh. Mungkin segitu dulu video dari gua, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan to the moon, peace.